ini kan kita ada terawih ya nggak sih, terus sahur, jam tidur kita lebih sedikit nggak sih? Iya banget. Bun, kan aku kasih dia latihan dulu nih, puasa setengah hari. Jadi seakan-akan waktu sarapannya itu kita ganti ke sahur. Jadi sebenarnya sama kan, dia makan 3 kali juga. Ini sih walaupun nggak puasa ya, walaupun nggak puasa aku biasanya meal prep. Jadi aku udah kasih, aku udah bikin menu nih seminggu. Kira-kira mau makan apa? Sholat tarawih juga kayaknya olahraga. Ya kan? Jadi ringan olahraga ringan ya. Olahraga ringan. Apa ya? Kalau anak zaman sekarang Healing. Iya, benar. Tapi healingnya aku nggak kemana-mana, di rumah tidur. Iya, benar. Mbak Karin. Woi. Kenapa Mbak Ti? Anak kamu umur berapa sih? Itu 6 tahun, yang kedua 4 tahun. Yang ketiga? Belum, 2 soon aja. to be. Oh enggak. Terus udah mulai puasa belum yang 6 tahun? Udah, anak aku tuh tahun lalu udah puasa setengah hari. Tahun yang 6 tahun ya. Aku rencananya dia mau puasa full tahun ini. Yang kedua baru mau aku latih setengah hari. Anak aku tuh belum puasa. Aku takut anak aku kurang gizi gitu. Ya Namanya kan ampun. masa pertumbuhan ya sih. gitu. Jadi aku agak-agak worry nih gitu. Iya. Sebenarnya aku juga worry waktu anak aku yang pertama ya, yang tahun kemarin aku mulai latih dia puasa, karena sama nih badannya ya sama kayak bundanya ya, slim gitu kan. Jadi kita kan maunya agak-agak gemoy ya. Iya, anak betul. kita. Nah, waktu itu sih aku ngakalinnya itu, jadi kan aku kasih dia latihan dulu nih, puasa setengah hari. Jadi seakan-akan waktu sarapannya itu kita ganti ke sahur. Jadi sebenarnya sama kan, dia makan 3 kali juga. Jadi pas sarapan kita nggak sarapan, jadi aku bangunin dia sahur, aku kasih makan seperti biasa dia sarapan. Nanti pas udah azan zuhur dia kan udah buka makan siang. Iya ya. Oh ya, karena setengah hari ya, benar Tuh. sih. Terus kalau full nih mau gimana nih? Nah kalau full, karena udah agak besar ya, udah mulai 6 tahun sih, aku mau latih ya paling sama. Di sahur itu dia makan mungkin agak lebih banyak ya. Jadi ada makan berat sama nanti kasih snack sama air putih terutama tuh, baru nanti pas buka makan lagi. Tapi aku lihat kemampuan dia dulu juga sih, kira-kira kuat nggak gitu. Terus ngomongin anak ya? Iya. Ini nggak apa-apa ya, kita ngomongin latihan dulu ya. Nanti anak dulu ya. Belajar juga. Biar lebih ready ya. Terus kan pas tahun lalu kan setengah hari. Terus ada penurunan berat badan. Ini yang bikin aku Iya, worry benar. banget sih sebenarnya. Alhamdulillahnya sih nggak ada ya Mbak Nggak ada Tia. ya. Karena kan tadi dia karena cuma sehari, kayak cuma diganti aja waktu sarapannya lebih pagi ke sahur. Bahkan makannya jadi lebih banyak pas makan siang. makan siang. Iya kan, karena lapar dia banget. nahan lapar. Akhirnya pas makan siang, wah banyak tuh makannya, jadi lebih excited pas makan. Kalau adiknya? Gitu. Nah adiknya sih ini baru mau mulai ya tahun ini, jadi aku melihat dia juga nanti kekuatannya gimana. Cuma udah aku sounding, udah mulai belajar puasa ya setengah hari. Gitu. Boleh deh nanti aku tiru tuh setengah hari dulu Setengah kali ya. hari dulu, Ya, kalau nggak kuat boleh buka. Minimal ngenalin dia mulai belajar puasa, menahan hawa nafsu. sih. Ya. Hawa nafsu untuk makan. Iya benar. Gitu. Kalau Mbak Nia gimana? Kalau aku ini tadi dengerin ibu-ibu ini kayaknya seru banget gitu. Tapi gimana sih manajemen waktunya gitu Mbak? Iya sih. Gimana Mbak Aku Titi? kan sendiri nih, tapi udah overwhelming gitu. Iya, padahal masih sendiri. Tapi kan kalau Mbak Karin, Mbak Titi ini kan menjalani 3 peran ya, sebagai ibu, sebagai istri, dan juga karyawan di Pama juga. Itu gimana sih manajemen waktunya Mbak? Tadi aku dengerin udah Rempong ya, nyiapin sahur, nyiapin Tapi buka. emang rempong kan? Emang rempong banget. Kalau aku sih sebenarnya ini sih walaupun nggak puasa ya, walaupun nggak puasa aku biasanya meal prep. Jadi aku udah kasih, aku udah bikin menu nih seminggu. Kira-kira mau makan apa? Paling yang meal prepnya nggak sampai ready to eat banget sih, tapi udah dibumbuin lah. Jadi malam tinggal keluarin dari kulkas, pagi tinggal sereng gitu. Yang simpel-simpel aja, nggak usah terlalu ribet. Yang penting dapat protein, sayurnya dapat, lemaknya dapat. Udahlah itu aku nggak terlalu banyak
ekspektasi gitu kan, nggak terlalu high expectation lah gitu. Kalau kamu Bang Arin gimana? Iya sama, kurang lebih kayak gitu. Karena kalau kita nggak pakai jadwal, nggak pakai meal prep itu rempong banget. Iya, bener sih. Pagi itu udah stres. Aduh, ini gimana mau ngerjain yang mana dulu? Iya. Jadi karena kita kan banyak harus dikerjain, apalagi ngurusin anak-anak, ngurusin diri sendiri. Belum kalau Mbak Titi ngurusin suami juga ya. Nah itu jadi kalau nggak ada jadwal, nggak ada persiapan, itu udah pasti chaos. Jadi kebiasaannya bener kalau sih. aku udah kayak gitu kelolosan gitu ya, aduh lupa nih weekendnya ke dikitan gitu ya misalnya, udah Senin lagi gitu. Belum disiapin nih, ya itu aku mentok-mentoknya beli ya GoFood atau jajan di warung ya, karena udah nggak sempet Iya, tuh tapi pasti. aku juga kayak gitu sih. Biasanya kalau kesiangan, karena rumah aku agak di ujung nun jauh di sana ya, antar kota antar provinsi gitu kan. Kalau udah kesiangan aku nggak sempat masak, aku paling gitu minta tolong sama yang di rumah gitu, antara masakin atau mungkin kita beliin. Iya benar, udah paling simple kan kayak gitu. Iya benar, gitu paling Mbak Nia. Kalau kamu emang gimana biasanya? Biasanya aku sebagai anak kos, saya masih sendiri. Oke, Paling biasanya aku paling sering beli. Soalnya padahal aku masih sendiri ya, tapi masak tuh nggak sempet gitu. Aku baru semangat masak setelah punya anak, Mbak. Tenang aja, itu nanti akan ada motivasi sendiri. Akan terbangun ya betul. pada masanya. Aku juga waktu single males jajan aja terus. Karena keadaan ya biasanya Iya, ya. karena udah punya anak tuh pengen mencukupi gizinya tuh semuanya terbaik. Kadang malah kita jadi nggak yakin nih bener nggak ya kalau beli di luar. Jadi akhirnya lebih senang kalau masak sendiri. Gitu. Kalau Mbak Karin emang anaknya berapa? Kalau aku 2, ini yang lebih banyak buat ini. 3. Luar biasa banget. Luar biasa dia. Luar biasa Beli 2 bonus 1. Tapi udah sekolah Mbak? Aku udah mulai TK sama yang satu lagi daycare. Oh, daycare. Tapi daycare udah termasuk sama sekolah belum sih kamu? Iya udah, sekalian aktivitas sekolahnya dia. Di situ. Dapat makan dari sana? Nah, kalau daycare lebih enak. Oh. Jadi aku nggak bawain apa-apa tuh anak aku yang daycare. Dia udah full dapat makan dari daycare-nya. Kalau yang TK ini harus dibekelin. Sarapan kan nggak dapat, jadi di rumah udah harus bikin sarapan. Siang nih aku tinggalin kan udah harus ada lauk dan nasi. Bener sih. Malam kan ketemu aku kita harus makan lagi gitu. Jadi 3 kali makannya. Berarti yang latihan puasa yang TK? Yang TK, tapi yang tahun ini mau aku ajarin dua-duanya. Oh, luar biasa. Dan aku juga kayaknya dari Mulai Mbak ya. Karin nih kayaknya aku jadi terinspirasi juga pengen nyobain anak aku yang mungkin yang paling besar dulu gitu ya buat belajar puasa gitu. Tapi tahun lalu udah coba Mbak kayak gitu? Udah dicoba, alhamdulillah berhasil untuk 1 anak ya. Kita nggak tahu nih 2 anak tahun ini ya. Tapi pas puasa gitu kakaknya pengen nggak sih kalau adanya lagi makan gitu? Ya kepengen, tapi ya kita inget sebentar lagi kan zuhur sebentar lagi ya digituin aja, diinget-ingetin terus. Sering nanya jam nggak? Udah jam berapa bunda? Oh iya jelas itu. Ya, jadinya kan belajar angka juga ya. Ini sekalian masih angka ya. berapa? Ya sebentar lagi angka 12 kayak gitu. Terus kalau selama bulan puasa nih, kamu keteteran nggak sih sama ini kan kita ada teraweh ya nggak sih? Terus benar, sahur, benar, jam benar, tidur benar. kita lebih sedikit nggak sih? Iya banget, banget. Apalagi sebenarnya ya dengan jam kerja yang lebih singkat, walaupun alhamdulillah ya kita bisa menyiapkan waktu berbuka dan sahur sudah di rumah, tapi kerjaan juga tambah padat nggak sih? Iya, dengan jam kerjanya karena cuma lebih nyampe sedikit kan. Walaupun dipotong cuma 30 menit kan, tapi worth banget kan 30 menit. Iya, jadi ya emang benar-benar harus. Kalau aku kuncinya semua di scheduling ya. Jadi hari ini kayak kalau di kantor itu mau ngerjain apa dari pagi itu udah aku list. Masih old school banget, aku pakai kertas, pakai pulpen. Aku juga lebih suka kayak gitu. Sama ya, jadi kita tulis dulu ya. hari ini ngapain supaya tertata nih, jangan sampai ada yang kelewatan kan. Pun di rumah juga kayak gitu. Jadi hari ini mau ngapain aja, anak-anak juga dibikinin aktivitas, dibikinin tadi meal prep-nya kayak seperti apa. Jadi kita mau ngapain, ya emang rutinitas banget sih ya, apa-apa setiap hari balik ke list, balik ke jadwal dan rutinitas itu sehari-hari. Tapi emang untuk berjalan dengan lancar ya harus kayak gitu sih kalau aku. Iya sih, tapi emang bener sih kalau nggak pakai sebagai ibu rumah tangga dan ibu pekerja ya, kalau kita nggak ada pegangan list tuh kayaknya amburadul nggak sih kita? Banget. Pernah burn out gak sih Mbak gitu kan? Coba Ibu Titi dulu sebagai ya, Jo. ibu, Perlukah sebagai saya ungkapkan semua di sini? karyawan gitu kan? Maksudnya kan selalu bikin schedule gitu, tapi karena Iya, gitu apa bosan Iya, gitu, pasti burnout sih pernah ya ada ya. Biasanya kalau burnout itu aku istilahnya aku mundur dulu dari rutinitas. Mungkin
Sabtu Minggu itu juga pas sama anak sama main segala macam. Biasanya kalau emang bener-bener burnout, biasanya aku ambil jeda mungkin di Minggu atau mungkin kalau memungkinkan kita ambil cuti sehari ya. Apa ya kalau anak zaman sekarang healing. Iya, benar. Tapi healingnya aku gak kemana-mana, di rumah tidur. Iya benar. Jadi ibu rumah tangga gitu gak sih healingnya? Iya, harus ada me time. Kalau aku biasanya di sela-sela pekerjaan. Karena pekerjaan rumah kan banyak. Aku nggak ada ART kan. Jadi misalnya aku sambil nyuci piring, nyuci baju, itu handphone di atas sambil nonton drakor. Gitu ya. Jadi multitasking kan kita ya. Piring selesai bersih, Drakor satu selesai. episode ya. Happy kan. Jadi nggak bengong-bengong aja nyucinya atau sambil karaokean. Pokoknya kita membuat me time di sela-sela pekerjaan kita sehingga tetap happy moodnya gitu, nggak sampai burnout. Kayak gitu sih kalau aku. Berarti kalau Mbak Karin lebih nonton drakor tuh udah jadi healing ya? Iya, nonton, nyanyi ya kayak gitu-gitu. Aku sih tidur. Aku juga Mbak Tidur bener kayak self healing, tahu bangun lebih fresh. Mm-hmm. Ayo kita bertempur lagi. Iya, bener banget sih. Nah, kan aku sering ketemu Mbak Titi tuh di gym gitu kan, rajin olahraga, sama Mbak Karina juga kan. Ini ngurusin sih yang Kaira. berat banget ini. Padat banget jadwalnya tuh. Aku juga kalau ngeliatnya kok bisa anak 3 rumah jauh, aktivitasnya segudang gitu loh. Enggak, Habis ini tuh pulang masih olahraga. lebih sebenarnya gini. Kan suamiku tuh pulangnya agak malam dan aku tuh pulang pergi bareng buat menghemat ya kan, biar sekali jalan gitu. Iya. Jadi tuh emang karena suamiku pulangnya agak malam, aku kan nungguin dia, nunggu di pinggir jalan gitu kan, gak enak ya. Ya udahlah, mending aku nunggu di sini aja sambil olahraga. Sebenarnya lebih ke situ sih. Oh iya. Tapi itu memanfaatkan waktu luang. sebenarnya butuh niat loh. Kalau orang yang nggak niat kan mending nunggu sambil tiktokan, scrolling Instagram. Kalau dia positif banget, sambil olahraga, produktif heran aja Ya gila Allah, semuanya di jalan. amin ya, terima kasih Luar ya. biasa emang Mbak Titi nih. Terus apa Mbak perbedaannya? Setelah aktif olahraga gitu yang dirasain? Kalau ibu-ibu tuh suka overthinking gak sih kalau malam? Oh iya banget. Aku tuh kalau nggak habis energinya, aku suka susah tidur. Oh iya. Jadi aku setelah rutin olahraga tuh yang aku rasain banget tuh sebenarnya dari tidurnya lebih nyenyak, lebih berkualitas lah. Sebenarnya tuh gara-gara tau nggak aku rutin olahraga gara-gara apa? Gara-gara BMI Challenge waktu itu. BMI Challenge sama ini Sport Challenge-nya. Ya kan Sport Challenge kan tuh ada tuh aku ikutan, terusan. Ya udahlah ya lumayan. Berarti bagus tuh programnya ya. Iya, programnya bagus. Culture buat olahraga. Iya benar-benar. Karena ada motivasinya kan. Gitu Pastinya. sih. Nah, bulan puasa gini masih gimana maintain energinya Mbak buat tetap Aku konsisten aku olahraga? belum tahu sih. Aku sih niatnya pengen. Cuma nanti lihat dulu kan namanya apa? Habis ya energi kita udah seharian kerja gitu. bener, Terus bener. kalau sekarang mungkin kita ada kalau belum sebelum bulan puasa mungkin kita makan siang terus masih banyak masih kenyang gitu ya. Nanti kan pasti udah agak lemas. Ya aku lihat-lihat sih program olahraganya kayak gimana nih, masih bisa aku ikutin apa enggak. Iya. Tetap nggak maksain diri sih. Olahraga oke, tapi kalau itu ngeganggu ibadah, mending aku mundur. Bener, paling olahraga ringan-ringan gitu ya. Iya, Mbak, ya. mungkin jalan ya. Sholat tarawih juga kayaknya olahraga. Iya kan? Jadi ringan olahraga ringan ya. Olahraga ringan. Nah, kalau itu aku punya pengalaman kalau masalah olahraga. Walaupun ini sekarang udah gain back ya. Jadi waktu COVID itu aku sempat lagi program penurunan berat badan juga sebenarnya waktu itu. Nah, itu lagi giat-giat olahraga dan karena WFH juga kan. Nah, itu aku dikasih tips tuh sama coach aku waktu itu. Jadi supaya kita fit pas puasa sambil olahraga juga tetap jalan. Pertama pada saat sahur itu asupan nutrisinya tuh benar-benar harus dijaga. Pertama adalah air putih. Nah, kadang kita suka minum kalau sahur tuh kan lupa ya. Makan minumnya cuma 1 gelas kecil padahal kita butuh sehari itu air 2 liter. Nah, jadi biasanya itu aku udah nyimpen di tumbler yang 1,8 liter atau 1,5 liter.
itu satu full gitu ya, satu tumbler itu dari malam tuh udah mulai dicicil. Misalnya kita punya 2 tumbler 1 liter. Pas buka itu minimal habisin 1 liter. Nanti pas sahur dari awal bangun, mungkin dari pas siapin masak atau sambil apa, sambil diminum terus. Jadi kita punya takaran nih si 2 liter 1 tumbler tadi itu. Nah pas sahur kita habisin 1 liter kan udah tercukupi tuh 2 liter. Terus nutrisi komposisi makanannya pada saat sahur itu juga ditentukan. Jangan cuman kasih misalnya yang banyak gitu ya, proteinnya dikit. Nah itu yang suka kita lupa ya. Yang penting kenyang, padahal nutrisinya belum tentu cukup. Nah kadang waktu dulu karena aku lagi program diet ya, itu bahkan nggak pakai nasi, kita cuma yang penting tuh proteinnya tercukupi. Misalnya pakai telur, pakai ayam, sama sayur, buah, serat gitu ya, sama susu kalau aku tuh dulu. Nah itu sama air putih, itu aja ternyata cukup dan kuat loh puasa. Dan itu masih tambah olahraga. Nah olahraganya itu dulu aku itu sebenarnya ada angkat beban juga, cuma nggak terlalu berat dan mendekati jam buka. Waktu itu tipsnya, jadi misalnya kita buka jam 6 ya jam 5 atau setengah 6 itu kita baru mulai olahraga. Dan olahraganya ringan-ringan aja, ada bisa angkat beban atau bisa juga zumba tapi yang nggak kardionya nggak terlalu berat ya, gitu ya. Terus bisa juga pakai beban sendiri itu push body up, workout gitu body ya. workout atau itu jumping jack, tapi ya nggak terlalu berat-berat banget yang kayak gitu aja. Tapi rutin kita jalanin minimal seminggu tuh 2-3 kali aja, itu udah bagus banget. Boleh tuh dicontoh. Bagus sih. Aku mau mencoba lagi, semoga bisa lagi ya. Itu dulu aku bisa menerapkan waktu pandemi. Wah luar biasa. Gitu. Tapi mungkin kalau pandemi kita kan nggak ada ini ya, nggak ada waktu dari Commute time. kantor, Iya. nggak ada commute time, benar. Jadi commute time itu bisa dipakai tuh memang. Iya, benar-benar. Sih, setuju sih. Atau kalau mungkin kalau mau yang ringan bisa jalan kaki. Iya, Ikut benar-benar. Denny kan bisa jalan kaki tuh sambil nunggu. Mungkin dari jam 4 sampai setengah 5 ya jalan kaki, habis itu baru pulang. Oh iya Lumayan benar. 30 menit. Kalau kamu gimana olahraganya? Iya. Aku paling ini Mbak, lihat video YouTube kan gitu-gitu. Tapi kalau bulan puasa kadang buat nembuhin motivasinya tuh susah gitu. Iya. Tapi niatnya emang agak susah ya. Niatnya susah banget sih. Tapi tips dari Mbak Karina tadi Iya, oke benar banget sih. sih. Bisa Biasanya aku kalau ada temennya jadi lebih semangat. Nah, jadi mungkin nanti itu. bisa ngajak Mbak Ica iya, atau teman-teman yang lain ya di EPN buat olahraga Iya, bareng. benar sih. Tapi emang kalau ada temen tuh jadi lebih ini kan lebih apa ya, lebih bersemangat, Termotivasi. Iya, lebih nggak berasa bosen, juga. nggak berasa, bener sambil ngobrol apa segala macem. Tahu-tahu udah 1 jam. Iya. Wah, kalau kita sendiri 30 menit lama gitu ya. Tapi Iya, kalau sama teman benar, sambil benar, ngobrol, update gitu ya. Itu bisa 1 jam tiba-tiba udah jam segini gitu ya. Terus ada yang ngingetin juga Menyenangkan. sih kalau ada temen. Nah, kalau anak Mbak Titi ada yang picky eater nggak sih? Kayak makan tuh pilih-pilih gitu. Ada lah, namanya juga anak ini ya, anak kecil gitu ya, picky eater pasti gitu. Senangnya doainnya yang kriuk-kriuk. Iya nggak sih? Tapi biasanya kalau kayak gitu tetap aku, walaupun dia kadang nggak mau, cuma tetap kita nyontohin sih. Kita juga kalau lagi di rumah gitu ya, apa yang kita masak kita makan juga di depan anak-anak, makan bareng gitulah ya. Melihat kita juga makan kan, mungkin dia jadi ada motivasi untuk ikutan makan. Biasanya aku lebih kayak gitu, atau mungkin cobain dulu, aku ajakin kayak gitu sih. Kalau kamu Mbak Karin gimana? Iya sama, itu kadang stresnya ya Iya, ibu-ibu bener kan? tuh ketika kita udah capek kerja, terus masak nih udah menyempatkan waktu buat masak dan menyiapkan menu gitu ya dalam seminggu ke depan. Udah capek-capek masak banyak lagi, nggak mau anaknya, itu kadang stres gitu ya. Rasanya pengen marah-marah tapi nanti kalau marah-marah dia jadi trauma, malah nggak mau makan gitu kan. Nah itu harus diuji kesabarannya seorang ibu di situ ya. Ya jadi harus pinter-pinter nyari cara gimana caranya supaya anak ini mau makan. Kalau anak aku itu dia visual, jadi dia sangat senang kalau melihat dihias-hias. Ya jadi misalnya aku tuh beli garpu-garpu kecil apa gitu ya, dikasih titik-titik, dikasih nori, dikasih kayak bentuk senyum. Wah itu seneng banget. Ini ya, kayak Rachel V-nya gitu ya. Tapi aku nggak terlihat itu dia tiap hari. Kalau dia lagi ada waktu aja ya itu aku bikinin kayak gitu. Jadi kalau dia udah nggak mau nih, ya udah dibikinin gitu, dihias-hias gitu, pasti senang dia. Langsung jadi mau cobain nih beruang atau apa gambar ini, pasti langsung senang. Oh iya bunda, pertama dikit-dikit agar aku baru nyobain, ternyata enak kan. Tadinya cuma nggak yakin aja mungkin kan dengan penampilan, atau misalnya kayak sayur yang warna hijau kan, ngeliatnya hijau-hijau gitu nggak mau, padahal enak.
padahal belum nyobain aja. Nah, gimana caranya ngajak supaya anak ini tertarik, akhirnya nyobain, akhirnya oh iya. Enak. Iya. Aku udah pernah sih kayak gitu. Nggak berhasil. Berarti bukan visual. iya, bener emang. Apa ya, aku agak bingung ya, mungkin tergantung mood ya. Iya, Kalau benar, emang benar. lagi mau gitu. Iya, Tapi iya. kalau nggak mau, ya udah bye. Ya udah, aku ikhlaskan tidak dimakan makanannya. Ya kadang kita nggak bisa maksa juga. Kalau Iya, emang benar. dia udah nggak mau, ya sudah berarti kita harus mempunyai pilihan lain ya. Menyediakan makanan lain. Kalau anak aku biasanya mentok-mentok telur. Sama ya. Nasi goreng. Iya, Udah goreng. udah nggak pakai lauk kan? Udah semuanya dicampur situ udah. Jadi satu menu udah ada karbo, ada protein, mungkin ada wortel, dicampurin wortel kan nasi goreng bisa ya. Udah satu menu tapi melengkapi aja semua udahlah. Betul. Yang paling gampang. Nah kalau biasanya kan ibu-ibu itu membatasi anaknya makan Indomie ya Mbak. Iya. Nah itu gimana? Biasanya anak-anak kan suka sampai tantrum gitu minta Indomie itu gimana tuh? Pernah nggak sih ngalamin? Kalau aku sih sebenarnya anak itu dia akan seperti itu karena biasanya dikenalin dulu nih sama orang tuanya. Dia mungkin sering dibikinin, habis itu diberhentikan gitu ya, atau mungkin mulai dikurangi, akhirnya dia meminta gitu ya. Kalau anak aku karena dari awal ya, karena kita kan dulu udah tahu ya apa yang kita suka sebenarnya itu nggak bagus, jadi kita udah bisa mulai menyeleksi tuh untuk anak. Kayak aku tuh dulu suka banget es teh manis, suka banget mie instan. Nah itu aku mulai mengurangi, jadi ke anak itu nggak aku kenalin yang kayak gitu-gitu. Kayak minum tuh selalu aku kenalin air putih. Kalau minum yang manis itu cuma aku kasih sedikit aja buat tahu rasanya, tapi nggak boleh 1 gelas gitu. Begitupun dengan mie, dari awal itu nggak pernah, jarang banget lah aku bikinin mie. Kadang-kadang aja semenjak udah sekolah ini, kalau pas berenang itu kan biar dia punya memori ya, mie yang kotak kayak kita waktu kecil. Nah itu aku bikinin kayak gitu, tapi itu sekali-kali aja pas dia kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang ya udah biasa aja, jadi anaknya nggak terlalu pengen mie atau apa, enggak sih. Jadi ngebentuk habit ya dari awal. Tapi ya sih emang kalau kita udah ngebentuk habit dari dia kecil tuh lebih gampang nanti ngaturnya. Aku kalau aku sih biasanya udah nggak nyetok mie. Kan benar. ada orang kan di rumah ya ada yang jagain anak aku gitu. Kalau ada stok mie, kadang ngelihat pengen, kan agak susah ya kita kontrol. Kita dari sini nggak mungkin kita larang. Kalaupun dilarang, tahu-tahu dia ngumpet-ngumpet, kita kan nggak tahu ya gitu. Jadi biasanya aku terbatas banget tuh nyetok mie tuh. Mungkin cuma 1 bulan cuma 5 bungkus yang cuma buat sekali makan atau 2 kali makan gitu. Yang kayak gitu-gitu aja sih kalau aku. Oh iya. Puasa gimana nih Mbak Nia? Sekarang puasa yang sekarang nih ada tantangan yang lebih berat nggak sih buat dirimu? Kalau aku ya itu tadi Mbak sahurnya, buka puasanya. Soalnya kan kalau anak kos terbatas ya gitu. Kalau mau masak juga ribet gitu. Jadi itu sih paling aku tuh keseringan tuh malah nggak sahur gitu loh. Iya. Suka skip sahur. Dulu tuh aku juga anak kos tau sebenarnya kan. Iya, kalau dulu aku biasanya misal nih buka puasa kan ya biasa beli lah. Biasanya aku tuh nanti jam 9 malam atau jam 10 malam aku udah beli makanan yang kira-kira awet sampai nanti sahur. Misal sate dipisah bumbunya, kan bisa kayak gitu ya. Oh iya. Atau kalau kosan kamu ada pantry-nya nggak? Ada sih. Udah Kulkas bersama gitu. Iya, telur nugget gitu. Tapi kan kalau nugget proses food ya, aku lagi ngurangin. Iya, aku daripada proses food ya, aku mending telur sih. Udah telur tuh The best. The best. Saya paling bosen aja, kalau bosen ya diganti-ganti. Kayak Mbak Titi tadi pesen dari malam taruh, pagi tinggal ngangetin. Iya, aku biasanya dulu gitu waktu ngekos. Kalau maksudnya kalau ada teman akrab di kosan, ya paling kita ngebangunin dia buat sahur bareng gitu ya. Cuma kan kadang mungkin orang juga udah males ya keluar. Ya itu aku pokoknya aku udah nyetok makanan yang aku mau buat sahur, udah aku stok dari jam 10 malam atau abis taraweh lah gitu, aku baru udah beli gitu. Bener sih. Nah biasanya kalau buat buka puasa atau sahur gitu Mbak Karin sama Mbak Titi, apa sih yang dibelanjain gitu? Misalkan kalau lagi ke supermarket kan belanjaan mingguan gitu, apa sih yang nggak kelewat terbeli gitu? Apa Mbak Titi? Apa ya? Telur ya, paling sama lagi jawabannya. Oh ya. Buah sih. Oh iya, buah, benar. Buah penting banget kan. Aku jarang banget kasih anak aku snack kayak wafer atau coklat. Ngasih cuma bener-bener kayak mungkin 2 minggu sekali kali ya, buat biar nggak kuper-kuper amat lah. Main sama temennya, Iya. dia nggak kenal kan kasihan ya.
Tapi aku lebih menekankan buah atau mungkin apa ya, puding tapi buat sendiri. Jadi aku udah nyetok biasanya. Kayak semalam nih aku udah bikin puding, silky puding gitu, kan banyak ya di supermarket gitu ya. Yang tinggal diaduk doang, direbus jadi gitu. Ya paling, tapi aku udah bikin agak banyak. Nggak bikin yang cuma satu, misalnya tuh mungkin bisa cuma 6 porsian gitu ya. Nah, aku biasanya udah bikin banyak, bisa 20 porsi. Jadi udah di situ gitu. Kalau kamu, Karin? Iya sama sih, aku juga cemilannya buah kelengkeng yang gampang dicemil. Benar. Terus mangga yang kesukaan anak-anak apa itu biasanya seger kan tuh kalau buat buka. Nah, buat sahur juga sih bisa kayak gitu. Sama kurma juga itu jajanan wajib kayaknya ya kalau puasa. Apalagi kurma tuh ini ya, awet gitu ya. Iya benar. Nah, kalau bulan puasa pas sahur tuh biasanya dramanya apa sih, Mbak? Kesiangan. Kalau aku masih kesiangan ya. Oh iya. Kalau kamu apa, Mbak? Iya, kalau aku kalau kesiangan sih udah langsung GoFood aja. Karena biar cepat gitu kan, karena kita udah langsung, ya namanya ibu-ibu ya, udah langsung biasanya bangun itu yang dilakukan melihat jam dan langsung memutar otak kira-kira dengan waktu sekian jam yang tersisa apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, itu langsung oke, ini pesan makan, oke habis ini mandiin anak-anak jam berapa sampai jam berapa, terus habis itu berangkatnya harus di jam berapa supaya nggak telat sampai di kantor dan lain-lain. Jadi ya gitu. Kalau udah kesiangan ya udah pesan aja lah daripada nggak sahur. Iya benar. Nah, Mbak inget gak sih waktu itu pas baru nikah gitu, sahur pertama sebagai istri dari seseorang, dari suami gitu, itu adaptasinya gimana Mbak? Biar aku belajar nih, buat ini kan, persiapan. Amin. Kalau aku kayaknya Mbak Titi deh yang jawab, karena aku tuh jauh-jauhan sama suami aku. Aku baru ngerasain sahur bareng di usia pernikahan keberapa ya? Kayak setiap puasa tuh jauh-jauhan terus karena dia decide. Kayaknya baru udah punya anak deh, baru sahur bareng. Itu juga di rumah keluarga besar. Jadi aku tinggal makan aja, udah disiapin sahurnya. Terbaik ya. Iya, mungkin Mbak Titi bisa cerita ya. Kalau aku ya paling yang sahur ya. Sahur tuh yang simpel-simpel aja sih awalnya. Yang pasti kriterianya adalah yang nggak bikin haus. Jadi aku sebisa mungkin ngurangin yang deep fry. Mungkin lebih ke tumisan atau mungkin yang sayur yang banyak kuahnya gitu, biar lebih seratnya dapet, airnya juga dapat gitu ya. Jadi menhidrasi badan kita. Aku lebih ke situ sih. Jadi ya yang atau mungkin ini udah nyiapin dari malam. Jadi aku cuma tinggal angetin. Iya, itu juga menghemat waktu banget itu kayak gitu. Iya, terus berarti kalau untuk kegiatan anak-anak nih, biasanya kan kalau kita Sabtu Minggu setelah kerja itu banyak waktunya untuk kegiatan anak-anak. Kalau kamu selama bulan puasa nanti gimana? Tetap jalan atau libur dulu? Ini sih aku sebenarnya agak galau ya. Karena kalau mau nurutin kita orang tua nih, kita kan pasti maunya di rumah ya. Tapi kasihan kan anak-anak bosen. Paling sih yang gampang mungkin kalau ada kelas-kelas sensory play, kita ikut di situ. Yang nggak terlalu jauh dari rumah, nggak terlalu banyak mengeluarkan energi gitu. Atau mungkin kita biasanya yang paling gampang tuh aku ini mewarnai sama membaca. Jadi kita bareng-bareng baca, tapi ya nggak seharian gitu ya, mungkin di jam-jam tertentu aja. Waktu anak udah mulai kelihatan bosan, anak aku kan kebetulan ada 3, jadi mereka tuh biasanya tuh aku aku udah jarang banget ajak main. Mereka udah sibuk sendiri sama permainan, mereka main bareng gitu. Ya paling agak repotnya kalau mereka mulai udah berantem. Usil, iya berantem kan selesai deh kalau berantem, otot harus dilerai dulu, dia kasih mainan satu-satu. Bener. Iya. Kalau kamu apa tuh? Sama sih, aku kan kebetulan juga biasanya Senin Jumat kerja, Sabtu Minggu itu waktunya Sabtu sih. Sabtu itu aku fullin buat kegiatan anak-anak. Nah, Minggu itu buat aku istirahat. Ya, jadi biar balance tadi waktu tidurnya itu di hari Minggu. Nah, karena Sabtu ini kegiatannya kebetulan les-lesnya itu fisik semua, les basket, les berenang. Itu aku liburin semua di bulan puasa ini. Sama aku juga targetnya sih kayaknya lebih banyak ke home activity aja, bikin activity book atau belajar baca kayak gitu-gitu, lebih ke situ sih. Kalau Mbak Nia gimana?
Nanti selama weekend ini pas bulan puasa mau diisi dengan apa tuh? Aku biasanya kalau weekend itu beres-beres kosan sih Mbak. Sama kita juga beres-beres rumah. Senin sampai Jumat kita Iya. biarkan ya. Betul banget Mbak. Iya, terus aku nggak tahu sih, aku malah lebih jompo nih daripada Mbak Karin sama Mbak Titi. Aku paling tidur gitu. Tidur ya. Heeh. Ya, tapi nikmati sih sebelumnya. Nggak tahu, aku juga dulu waktu ngekos ya, waktu masih single juga kayak gitu. Aku tuh bukan tipe orang yang apa sih? Bukan tipe orang yang Main. tapi ya kalau main sih pasti gitu. Cuma kalau memang ada waktu untuk kita Istirahat. ya kita Ya, mending hibernasi deh ya. Bener. Paling Mesti kalau dinikmatin itu kayak gitu. paling kalau ada film yang bagus ke bioskop iya, gitu benar. sih. Iya sih benar juga. Terus kayak banyak juga kegiatan-kegiatan Ramadan yang menarik Oh, ya, iya. diikuti di kantor. Oh, iya, benar. Iya, ada lomba juga. Oh iya, udah mulai di ini ya, udah mulai Iya, benar-benar. dipromosikan ya. Iya. Itu Kamu seru ikut yang juga. mana? Nggak tahu nanti. Baru milih-milih dulu. Oh, iya. Aku yang ngevote aja kalau ada yang vote. Kalau ada votingnya aku ngevote aja deh. Benar. Aduh. Kalau ibadah tuh ya kamu Heeh. agak kerempongan nggak sih sekarang ya? Udah jadi ibu, udah jadi seorang istri, repot nggak nih ngikutin ibadah-ibadah kan di bulan puasa kan banyak. amalan kita kan katanya dilipat gandakan ya gitu ya. Kira-kira nih kamu udah ada planningnya nggak sih kayak gimana gitu, mau ngapain aja, mau tadarusan atau mau kayak mau hataman Al-Quran gitu gitu nggak sih, ada rencana kayak gitu? Ya pasti ya, setiap bulan puasa kan kita mau mencari amal yang sebanyak-banyaknya. Cuma yang aktualnya nanti kan yang mengikuti situasi dan kondisi. Cuma niatnya sih pasti banyak. Kayak sekarang aja dari sholat itu aku udah mulai ngajakin anak-anak. Setiap sholat itu ngajakin bareng-bareng supaya udah mulai terbiasa kan, mereka punya kebiasaan jam segini tuh sholat. Nah niatnya sih pas Ramadan nanti juga kayak gitu ya. Jadi ngajakin anak-anak ikutan sholat raweh juga bareng, baca. Nah pas tadarusannya ini mungkin aku kasih anak-anak waktu main supaya kita bisa tadarusan kayak gitu. Ya, insya Allah ya kita coba list dulu. Semoga ya, amin. dilancarkan puasanya, ibadahnya, ngurus anak, ngurus semuanya ya. Iya bener. Ada kalau Mania gimana? Aku paling biasanya sih ini bikin kayak planning gitu-gitu, pengen sih, tapi biasanya malah nggak tercapai gitu, tapi minimal adalah kemajuan dari tahun sebelumnya gitu, kayak tadarusan atau enggak terawih. Tapi biasanya terawih aku terawih sendiri sih. Kalau misalnya nggak terawih jamaah gitu ya? iya, Di kos berarti terawih sendiri. iya terawih sendiri gitu. Kalau yang- sempet baru. Kalau kamu kira-kira apa sih yang bikin apa ya, kan bikin agak repot gitu, bikin menurut kamu effort lah gitu untuk melakukan itu, untuk melakukan ibadah-ibadah yang di bulan Ramadan gitu, di sela-sela pekerjaan ya. Di sela-sela yang bikin repot Mungkin yang butuh effort Jadi lebih lah hambatan. gitu, ya hambatan ya, benar maksud aku gitu. paling kalau terawih sih. Kalau misalnya Pulang malam. pulang malam terus harus keluar lagi ke masjid kan itu harus ini kan pas azan Isya gitu. Nah kadang-kadang udah baru banget makan tapi harus Oh iya. kadang-kadang aku terawih sendiri karena itu. Nah, aku Kayak gitu sih, punya solusinya. Oh, iya. Terawih di Pama aja. Iya. Sekalian ya. Buka puasa di Pama. Disediakan. Iya, Mbak, iya. Habis itu nanti sholatnya di sini lagi. Terawih. Sampai itikaf kita ada. Luar biasa. Kalau masih single silahkan dinikmati fasilitasnya. Benar sih. Siapa tahu ketemu jodoh kan di juga ya. Bener Mbak, bener. Iya. Itu juga jadi banyak ya. Aktivitas-aktivitasnya. Alhamdulillah kita difasilitasi ya. Jadi bisa ibadah bareng, ibadah jalan, kerja jalan. Iya sih luar biasa banget. Jadi bisa terawih berjamaah nggak sendiri. Tapi emang ya sih Mbak. agak males nggak sih kalau terawih sendiri? Jujur ya Panjang lagi rokaatnya. kalau mungkin kalau udah jadi ibu pekerja harus jadi role model nggak sih Mbak buat anak gitu. Jadi Kalau sekarang udah jadi ibu-ibu karena dilihat anak tuh kalau malas dikit, aduh nanti anaknya ngikutin. Iya, bener, Jadi bener. agak sedikit bebannya di situ sih. Tapi jadi lebih bagus ya buat kita ya. jadi ada motivasi. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, yang Iya. ya pertanyaan-pertanyaan unik dari anak gitu ya. iya. Iya kan Kayak apa, Mbak, contoh? kayak misal kita lagi nggak sholat,
Kenapa Bunda nggak iya, sholat? iya, benar, kenapa benar. Bunda nggak sholat? Oh, iya, Kenapa iya, Ibu nggak sholat? Biasanya sholat, tuh, kenapa nggak sholat? Agak-agak panjang kan kita Penjelasannya. penjelasannya Iya, itu iya, iya. kan, gitu ya. Paling di situ aja sih pertanyaan-pertanyaan unik dari anak yang kadang-kadang iya. kita nggak siap. iya nggak siap sama itu gitu. Kalau lagi nggak puasa gitu kan, lagi Iya, berhalangan terus kenapa makan gitu kan. Iya benar, paling kayak gitu Oh sih. iya ya, iya sih. Lucu sih. Iya kalau anak kecil kan rasa pengen toilet Iya, nih, Mbak, ya. benar. Kayaknya udah mau azan maghrib nih, aku belum nyiapin buka. Aku juga belum beli sih, Oh Mbak. iya ya, nggak berasa ya kita ngobrol-ngobrol. Tapi udah lama nih udah mau buka. Ya udah. Biasa sih lah ya ibu-ibu lah ya. Kita ketemu besok pagi ya. Oke. Oke, dadah. Makasih ya, Mbak. Terima kasih cita-citanya.